Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini, dan syukur alhamdulillah kami juga diberi kesempatan untuk memaparkan produk kami. Perkenalkan, kami dari Kines Chemical yang akan memberikan pemaparan mengenai produk kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, Kines Chemical adalah nama produk kami dengan produksi dari CV Mitra Teknosen Surabaya, dan sebagai distributor utama kami PT Bina Insani Mandiri Pratama. Sebelum kita ke produk, mungkin perkenankan kami memaparkan sedikit kenapa laundry rumah sakit terutama harus menggunakan produk yang memang benar-benar sudah lengkap dengan persyaratan dan standar yang ditentukan. Sebelum ke produk, kami paparkan mengenai syarat laundry rumah sakit. Syarat laundry rumah sakit tidak jauh, yaitu mengenai suhu air panas yang harus terpenuhi, penggunaan jenis deterjen yang ramah lingkungan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Sehingga kenapa produk itu mudah terurai dan aman digunakan di rumah sakit. Yang tidak kalah penting, standar kuman linen bersih setelah keluar dari mesin pencucian tidak melebihi 20 koloni per unit per 100 cm persegi. Itu yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 7 tahun 2019 yang terbaru. Jadi sumber ini semua ya berasal dari PMK 7 tahun 2019. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan tidak kalah penting, mengenai chemical ini sudah tidak lepas mengenai apa pendukungnya agar produk ini bisa digunakan dengan maksimal. Paling tidak ada mechanical action, chemical, temperatur, dan waktu, sehingga nanti chemical ini bisa digunakan dengan baik dan dengan hasil yang standar. Tidak lepas, produk kami juga mengacu pada poin-poin survei akreditasi yang mungkin di sini bisa kita terangkan mengenai alur, ruang laundry dan sebagainya. Di situ tertulis ada chemical laundry yang dilengkapi dengan legalitas, MSDS, dan juga formula yang telah ditentukan, serta persyaratan-persyaratan lainnya. Yang perlu diketahui juga teman-teman semua di sini, bahwa laundry rumah sakit itu melayani seluruh unit yang ada di rumah sakit, sehingga semuanya harus profesional, termasuk SDM di laundry. Oleh sebab itu, tuntutan dari laundry rumah sakit, kita dituntut untuk profesional, ada azas kemitraan, saling menghormati. Nah, itu sedikit gambaran mengenai kenapa sekarang laundry rumah sakit harus diperhatikan. Kami sebagai produsen chemical pun akan mendukung apa yang akan ditentukan untuk mencapai standar sesuai standar prosedur yang ada di rumah sakit. Tujuan daripada produk ini yang mungkin nanti akan mudah-mudahan bisa bekerja sama dan digunakan di sini, yang pasti kami akan menjaga dan memberi image rumah sakit bahwa linen itu harus bersih dan bermutu. Merubah linen kotor menjadi bersih, ini yang tidak kalah pentingnya. Ya, bebas dari mikroorganisme patogen dan siap pakai tanpa kerusakan, yaitu pembersihan dengan disinfeksi. Memberikan efisiensi biaya, nah ini yang paling sering ditanyakan. Bagi rumah sakit, biaya linen, biaya laundry, di mana efisiensinya? Apabila kita menggunakan chemical yang tepat, saya yakin di sana banyak sekali efisiensi yang didapat. Kenapa? Karena pasti akan menghindari adanya korosif di mesin, linen mempunyai umur yang panjang, begitu juga dengan IPAL, sanitasi, paling tidak aman kalau kita menggunakan produk yang sudah teruji. Itu harapan kami. Jadi di situ efisiensi biayanya, sehingga pada saat pencucian pun tidak terlalu banyak reject atau rewash. Itu yang diharapkan, karena itu yang menyebabkan biaya tinggi, biaya-biaya yang tidak perlu akan muncul kalau kita tidak menggunakan produk yang tepat. Itu sedikit gambaran mengenai kenapa chemical
laundry rumah sakit wajib menggunakan chemical yang sudah teruji, mempunyai legalitas dan aman. Aman baik lingkungan, aman buat karyawannya, juga aman buat media yang dicuci. Itu harapannya. Baik, Mitra Teknosen itu berada di Surabaya sebagai produsen ataupun pabrikan kami. CV Mitra Teknosen merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kimia yang memproduksi sektor hygiene, sanitasi, dan cleaning dengan merek Kines. Jadi Kines itu merek kami yang diproduksi oleh CV Mitra Teknosen. Ini sebagai profil perusahaan kami. Ya. Proses pengolahannya dilakukan secara modern dengan standar laboratorium di bawah pengawasan tenaga ahli kimia, sehingga kualitas Kines dapat memenuhi berbagai sektor, baik rumah sakit, perhotelan, restoran, dan industri. Jadi sebetulnya produk kami ini bukan hanya rumah sakit, tapi bisa juga sektor lain. Cuma kami memang selama ini lebih besar, hampir 80% produk kami digunakan di rumah sakit. Tidak kalah pentingnya, untuk mendukung produk kami juga memiliki tenaga teknisi, operator, dan trainer. Karena kami yakin sebagus apapun chemical, kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia yang terlatih, chemical tidak akan maksimal digunakan. Oleh sebab itu, selain produk yang berkualitas, didukung juga dengan tenaga-tenaga ahli yang kami siapkan. Ada operator sebagai pendukung apabila ada demo produk ataupun produk-produk yang bersalah, mudah-mudahan kami bisa mengatasi. Ada trainer yang berpengalaman di bidang baik laundry, housekeeping, dan steward, sehingga kami bisa memberikan pelatihan-pelatihan selain produk juga ke manajemen laundry. Quality control, kami mempunyai tenaga ahli kimia yang handal dan berpengalaman sehingga memudahkan customer dalam konsultasi produk. Memberikan in-house training, yang ini yang dimaksud tadi, bahwa sumber daya manusia pun harus ditingkatkan ilmu pengetahuannya, sehingga produk itu juga selain berkualitas juga nantinya akan digunakan dengan tepat dan benar. Ya, di situ kami mempunyai tim trainer, sehingga nanti akan kami berikan in-house training atau pelatihan baik di laundry maupun di rumah sakit. Selain laundry juga mengenai manajemen laundry yang berkaitan dengan ruangan dan sebagainya. Untuk memudahkan, biasanya kami menggaransi bahwa produk kami itu mudah didapat dan tidak sulit dalam pengirimannya, karena jaringan kami sudah hampir di seluruh Indonesia, sehingga kami membangun jaringan di setiap daerah, mempunyai beberapa distributor agent di beberapa wilayah di Indonesia. Kenapa? Karena selain produk itu mungkin berkualitas, mudah didapat, dan paling tidak terjadi keterlambatan pada saat pengiriman, sehingga setiap daerah kayak mempunyai stokis istilahnya, mempunyai area-area yang memang di sana ada agent atau subdistributor kami, ya, untuk sekaligus memudahkan pelayanan teknisi dan distribusi, sehingga keluhan dapat segera diatasi apabila ada masalah dengan produk. Nah, ini beberapa distributor kami. Perlu diketahui, kami pabrikannya mempunyai distributor utama untuk Indonesia, PT Bina Insani Mandiri Pratama. Subdis atau agent ada di beberapa tempat, mulai di Kalimantan, Madiun, Jawa Barat, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Semua agent ataupun distributor kami lengkapi dengan surat penunjukan. Kenapa? Karena setiap agent atau distributor yang mengunjungi customer ataupun rumah sakit, hotel, dan sebagainya harus dilengkapi dengan surat penunjukan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini sering terjadi biasanya. Mudah-mudahan dengan ada surat penunjukan ini yakin bahwa ini memang benar-benar agent atau distributor yang kami tunjuk. Tidak kalah penting, ini yang sekarang untuk mendukung dengan adanya akreditasi, dengan adanya
kunjungan dan sebagainya, untuk audit dan sebagainya. Kami dilengkapi dengan legalitas dan perizinan. Perizinan Mitra Teknosen semuanya sudah memenuhi sesuai yang disyaratkan. Nah, ini legalitas. Semua produk disesuaikan dengan spesifikasi produksi yang telah disyaratkan dari Permenkes RI. Ada keputusan Dirjen Kefarmasian Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Tidak lepas juga sertifikat produksi perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT ya, sertifikat izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, kenapa? Sebetulnya dengan adanya izin edar itu sudah memenuhi, sudah meyakinkan bahwa produk itu memang sudah menjamin secara kualitas maupun secara legalitas. Karena jelas kalau tidak ada izin edar mungkin perlu dipahami akan dikenakan sanksi, bukan hanya untuk customer, juga sebagai produsen. Itu. Nah, ini legalitas kami. Nanti mungkin kami berikan juga satu bendel kalau memang sudah menjadi customer kami sebagai pegangan bahwa legalitas kami sudah memenuhi semuanya, mulai dari keputusan Dinas Kefarmasian, sertifikat produksi, sertifikat izin edar, SIUP dan sebagainya. Bahkan sertifikat halal pun sudah kami lengkapi, karena sekarang juga harus dilengkapi dengan surat penetapan kehalalan produk. Itu yang perlu diketahui juga. Nah, ini beberapa contoh semua sertifikat yang tadi kami sebutkan. Ini nanti akan kami berikan satu bendel untuk teman-teman semua. Oke. Uji produk kami semua sudah diuji, baik dari uji pemakaian, uji bahan baku dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk persyaratan keluarnya sertifikat produksi, izin edar dan sebagainya sudah melalui uji. Nah, ini beberapa persyaratan juga bahwa semua produk dilengkapi dengan material safety data sheet MSDS. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, ini beberapa testimoni dari customer bahwa produk yang digunakan sudah aman karena sudah diuji di beberapa laundry rumah sakit maupun hotel, baik uji swab maupun uji limbah. Di sana ada. Nah, ini hasil uji limbah kami dan uji swab di rumah sakit. Oke. Bisa di copy. Nah, semua produk mengacu pada manajemen linen rumah sakit Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. Ya, bahan kimia ini tercantum di dalam Pedoman Manajemen Linen Rumah Sakit tahun 2004. Ini yang kita gunakan sampai saat ini. Tapi nanti ada beberapa yang kita pilih sebagai produk yang digunakan reguler. Nah, ini produk kami, ada deterjen, ada alkali, klorin dan sebagainya. Di situ memakai kode Kines 8L, 9, 10, itu bukan liter, tapi itu liquid yang menunjukkan bahwa produk kami cair atau liquid. Kenapa? Karena produk cair paling tidak lebih aman, mudah terurai, tidak menyebabkan korosif dan meninggalkan banyak residu. Oleh sebab itu kita merekomendasikan chemical yang liquid atau cair. Jadi kodenya L, 8L, 9L, 11 dan sebagainya. Nah, ini beberapa produk kami, nanti bisa dibaca. Deterjen, alkali sebagai pengangkat noda, klorin yang mungkin sama disinfektan juga, tapi klorin ini mungkin sudah mulai banyak ditinggalkan karena beralih ke oksigen bleed 11L, sama-sama disinfektan tapi juga sebagai pencerah.
Jadi aman buat kain putih, juga aman buat kain warna. Ini emulsifier untuk mengangkat noda-noda yang bersifat minyak, lemak, dan protein. Karena sebagian besar noda di rumah sakit adalah mengandung lemak atau protein. Nah, ini penetral yang mendukung bahwa untuk menetralkan sisa-sisa chemical yang digunakan sehingga aman, tidak banyak meninggalkan residu yang menyebabkan korosif atau kerapuan pada linen. Ada softener sebagai pelembut yang mungkin juga biasa digunakan di rumah tangga, bahwa softener ini sebagai pelembut pakaian atau linen. 16L ini juga untuk kondisi-kondisi tertentu, jadi temporer, tidak digunakan reguler apabila ada kerak air dan sebagainya. Tidak lepas juga pendukung kalau memang diinginkan linen yang lebih harum sampai ke ruangan, itu paling tidak menggunakan parfum linen atau 19L. Nah, ini contoh aja perhitungan laundry chemical di rumah sakit. Ya, nanti akan kita berikan bagaimana perhitungan chemical di rumah sakit. Ada alkali, oksigen, bleed, Kines 12L sebagai emulsi, penetral, dan softener itu sebagai pemakaian chemical yang reguler. Jadi dari beberapa chemical tadi hanya 5 ini yang utama. Ya, selain yang ini lainnya 10L, klorin, plus remover, dan itu sebagai pendukung atau pemakaian kondisional atau khusus kalau memang diperlukan. Jadi yang utama adalah 5 item yang bisa kami gunakan. Jadi menghemat biaya juga, tidak harus banyak. Karena prinsip chemical terlalu banyak juga merusak, terlalu sedikit tidak efisien itu. Nah, ini setelah kita mungkin ini contoh aja harga. Kalau memang harga sudah ditentukan, nah, baru kita mengetahui mana yang digunakan. Kita biasanya menggunakan alkali, oksigen bleed, emulsi, penetral, dan softener. Nah, ini after sales kami. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan diketahui. Jadi apabila sudah menggunakan produk kami akan support untuk maintenance service, ya sesuai kesepakatan yang dimasukkan dalam MOU. Training program, konsultasi service, pemantauan pemakaian produk, evaluasi penggunaan, bahkan kalau diperlukan pun mengenai pinjam pakai dispenser otomatis. Ya, ada juga paket KSO, nanti itu bisa dibicarakan dalam MOU. Pengecekan IPAL, uji swab, dan tidak kalah pentingnya in-house training, juga seminar yang kami adakan. Biasanya setiap tahun sekali kami undang peserta dari beberapa rumah sakit, dan juga pendampingan konsultasi manajemen apabila dibutuhkan untuk pendampingan akreditasi TAS atau SNARS. Penggunaan chemical mulai dari formula, untuk infeksius dan non infeksius itu dibedakan di dosis. Ya, setelah kita mengetahui formulanya, baru kita tentukan dosisnya, baru kita hitung. Ya, untuk non infeksius berapa sih total biaya pencucian linen infeksius per kilogramnya? Oke, kalau sudah diketahui, ini contoh aja. Next, baru kita hitung biaya per hari, biaya per bulan, biaya per tahun. Pencucian linen infeksius, ini pencucian infeksius sama perhitungannya per bulan, per hari, per bulan, per tahun. Begitu juga dengan rewash, karena setiap pencucian pasti ada pencucian reject atau rewash. Itu kita hitung rata-rata 2% per hari, ya. Jadi itu kita hitung, nanti ketahuan berapa per hari, per bulan, dan per tahun. Kenapa? Paling tidak dengan adanya perhitungan ini, laundry pun bisa mempertanggungjawabkan kenapa pemakaian linennya, pemakaian chemicalnya dibilang kadang boros, kadang sedikit, atau pemakaiannya banyak atau sedikit, biar ada perhitungan yang tepat. Makanya diharapkan semua linen harus ditimbang. Oke. Nah, itu tadi mengenai
beberapa produk kami dan company profile kami. Nah, ini customer yang sudah ada yang menggunakan produk kami. Untuk di Jawa Timur, mungkin nanti bisa dilihat sendiri ya. Untuk rumah sakit di Jawa Timur ini masih juga ada, di Bali beberapa, Jawa Tengah juga ada, Jawa Barat, Depok itu juga ada sebagian. Untuk luar Jawa, Kalimantan itu hampir sebagian besar rumah sakit umum atau RSUD sudah menggunakan produk kami. Sulawesi ada sebagian, Sumatera baru sebagian juga, masih berkembang di sana. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjut dengan pertanyaan. Terima kasih. Dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.